Kita orang yang Allah tolong lewat sholat. Orang yang Allah tolong lewat sholat. Jadi ada seorang hamba Allah, orang soleh, lagi berdagang, musafir. Orang dulu kan kalau berdagang itu keluar negeri ya. Dia jalan, musafir di tengah padang pasir, tiba-tiba dia dibegal. Kalau bahasa dulu tuh dirampok. Di tengah padang pasir, dia dibegal. Yang lain semuanya terbunuh, pengawalnya dibunuh, pedagang-pedagang lain dibunuh, tinggal dia sendiri yang punya semua karavan dagang. Jadi kayak tuannya gitu ya, pemilik ownernya karavan dagang, tinggal dia sendiri. Dia mau dibunuh yang terakhir. Sebelum dia dibunuh, dia bilang kepada perampok itu, kasih saya satu kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu, lakukan apa yang kalian suka. Kalian ambil harta saya silakan, kalian sakiti saya silakan, tapi beri saya kesempatan sholat 2 rakaat dan nggak lama. Kata mereka, ya kayaknya permintaannya nggak terlalu berat nih. Dan setelah itu dia rela banget kita ambil semua hartanya dan kita bunuh orangnya. Ya udah, sholat aja buruan. Dia akhirnya wudu, dia sholat 2 rakaat. Di dalam sholat, ketika sujud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, yang mendengar suara lembutnya Yunus di dalam perut ikan. Ya Allah, yang menolong Ibrahim di dalam kobaran api. Ya Allah, yang memberikan jalan di tengah lautan kepada Musa. Ya Allah, yang telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar dan Ahzab. Ya Allah, tolonglah saya dari orang-orang yang zalim. Ketika dia sujud terakhir, dia doa panjang sampai para perampok ini nggak sabar. Mereka kemudian memarahi dia, ayo cepetan bangkit dari sujud, cepetan bangkit dari sujud, rame. Pokoknya kalau kamu nggak bangkit, kami akan pancung kamu dalam keadaan sujud. Dia tetap sujud, nggak mau bangkit. Tiba-tiba suara perampok itu satu persatu hilang. Satu persatu kayak diam, kemudian tidak ada suara apa-apa. Hening. Ketika udah hening, dia bangkit dari sujudnya. Dia tahiyat, selesai tahiyat dia salam sebelah kanan. Ketika dia menghadap ke sebelah kanan, dia ngelihat perampok-perampok itu sudah terbaring. Ketika dia menghadap ke sebelah kiri, dia melihat perampok juga terbaring. Ternyata semuanya dalam keadaan tidak lagi bernyawa, mati satu persatu. Ini kejadian nyata terjadi di generasi tabi'in. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kalian pengen minta tolong kepada Allah, caranya 2. 1, sabar, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan nyalahin Allah, apalagi cari kambing hitam. Yang kedua, sallu, salat. Walaupun salatnya cuma salat 2 rakaat salat sunnah. Itu Allah tunjukin keajaiban-keajaiban yang besar. Cuman salatnya tuh harus powerful. Harus kerasa di hati kita. Gimana caranya biar sholat itu kerasa di hati kita? Caranya sholat itu dengan khusyuk. Gimana cara khusyuk, Ustaz? Jaga pandangan kita di siang hari, Allah berikan nikmatnya sholat di malam hari. Jaga lisan kita di siang hari, Allah kasih nikmatnya sholat di malam hari. Itu oleh-oleh dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, saya pikir yang paling penting buat kita adalah menemukan sebuah cara untuk bisa survive dari masalah lewat agama. Yang penting buat kita menemukan sebuah pelajaran, menemukan sebuah hikmah, gimana cara melalui hidup kita yang kadang-kadang itu naik turun. Kalau lagi naik itu gampang, lagi turunnya itu yang susah. Yang lagi kerjaan kita banyak masalah, yang lagi dagangan kita sepi, yang lagi hubungan kita dengan seseorang itu kayak lagi dicuekin, lagi didiemin sama orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Isra Mi'raj, wasta'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat kita semuanya. Anak-anak Bengkulu harus jadi ahli sholat. Apa arti ahli sholat? Bukan hanya menjaga sholat 5 waktu, tapi menjadikan sholatnya itu sebagai penolong. Makanya di surat Al-Mu'minun ada 2 kali kalimat sholat. Walladzinahum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzinahum ala sholawatihim yuhafizun. 2. Yang satu menjaga waktu sholat, yang satu lagi menjaga kualitas sholat. Jaga waktu sholat di awal waktu,
dan jaga kualitas sholat dengan khusyuk. Caranya yang seperti diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Sehingga sholat bukan hanya menjadi ibadah, tapi juga sholat menjadi solusi. Sholat bukan hanya jadi kewajiban, tapi sholat adalah istirahat, solusi, obat dari semua masalah-masalah yang kita hadapin.